Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhussu khassatan tamatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati jami'i awliya'it tis'ah alladhina ballaghud dina fi Jawa khususan Al-Imam Al-Qutbur Rabbani Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, wa ila hadrati Sayyid Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli wa jami'i masyayikhi khususan syekhi wa murabbi ruhi Syekh Maimun Zubair Yai Al-Haj Junaidi Anas, Yai Al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Yai Al-Haj Faqih Imam Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu wa kana lan ana sopo Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iku yaqulu ngendika sopo Sayyidina Ali iku yaqulu ngendika sopo Sayyidina Ali. Suatu saat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, salah satu sahabat sepupu sekaligus menantu baginda Rasul, beliau berkata begini, syarru khisalir rijali, syarru khisalir rijali, utawi seburuk-buruke piro-piro sifate wong lanang. Syarru khisalir rijali utawi piro-piro utawi seburuk-buruke piro-piro sifate piro-piro wong lanang. Ai sifatihim yakni piro-piro sifate wong lanang. Iku khairu khisalin nisa'i, iku khairu khisalin nisa'i, sebagus-baguse piro-piro sifate piro-piro wong wadon. Iku khairu khisalin nisa'i, sebagus-baguse piro-piro tingkah piro-piro sifate piro-piro wong wadon. Kata Sayyidina Ali, seburuk ada beberapa sifat buruk laki-laki, namun kalau dimiliki oleh perempuan ini menjadi sifat yang baik. Seburuk-buruk sifatnya laki-laki ada yang justru
menjadi sebaik-baik sifatnya perempuan. Apa? Yang pertama, al-bukhlu. Al-bukhlu siji sifat medit, pelit. Lafad al-bukhlu bi fathil ba'i kelawan dibaca fathah ba'i ba wal kha'i lan kha al-mu'jamati kang titik siji. Boleh dibaca al-bakhalu, bakhal bi fathil ba wal kha. Au bidhammin atawa kelawan diwaca dhammah wa sukunin lan sukun. Seperti tadi saya membaca al-bukhlu, al-bukhl. Bisa dibaca al-bakhal, bisa dibaca al-bukhl, sama-sama artinya pelit. Apa definisinya al-bukhl? Wa huwa utawi al-bukhl. Wa huwa utawi al-bukhlu iku man usaili nyegah wong kang jaluk-jaluk. Iku man usaili nyegah wong kang jaluk-jaluk. Dicegah, dihalang-halangi, tidak mau memberikan kepada seorang peminta-minta. Mimma saking perkara yafdulu kang luwih apa man. Mimma saking perkara yafdulu kang luwih apa man. Definisi dari al-bukhl adalah tidak mau memberikan sesuatu kepada seorang peminta-minta atas apa yang lebih, yang dimiliki lebih darinya. Artinya, ketika ada seseorang memiliki harta lebih, katakanlah kebutuhan kita misalkan sehari itu 50.000, lalu uang kita punya 60.000, berarti kan lebih 10.000. Sudah cukup 50.000, sudah ada lebihannya. Lalu ada orang yang minta, ada seorang pengemis katakanlah, ada seorang pengamen katakanlah, ada seorang yang memang membutuhkan minta sama kita. Lalu tidak kita berikan 10.000 tadi, itu namanya pelit. Al-bukhl. Jadi bukan lantas cara pandang kita 10.000 itu kan barangkali untuk besok hari, bukan. Jadi kebutuhan kita sehari berapa? Kok lebih dari itu punyaan kita, milik kita, kita memiliki itu, berarti itu lebihan, lebih dari cukup, lebih dari kebutuhan. Maka tatkala kelebihan itu diminta sama orang, atau ada orang yang lebih membutuhkan dan meminta kepada kita dan kita tidak memberikan, maka kita dinamakan orang yang bakhil. Jadi beda kalau misalkan kebutuhan kita 50.000, uang kita 40.000, punyanya 40.000, penghasilan kita sehari 40.000. Lalu ada orang yang minta pada kita, minta 10.000 saja. Lalu kita tidak kita berikan, itu bukan dikatakan bakhil. Karena kebutuhan kita saja belum tercukupi. Jadi bakhil itu tatkala kita diminta kelebihan dari kebutuhan kita. Itu namanya bakhil. Nah, yang pertama, sifat laki-laki yang buruk, namun kalau dimiliki perempuan itu justru bagus, justru baik. Pertama adalah
bakhil. Bakhil itu kalau laki-laki kok bakhil, jelek, buruk, nggak pantas, nggak berwibawa. Tapi kalau dimiliki oleh seorang perempuan, bagus. Maksudnya apa nanti? Wazahwu, wazahulan, membanggakan diri. Wazahulan, membanggakan diri. Ail i'jabu, yakni membanggakan bin nafsi, kelawan diri sendiri. Ail i'jabu, yakni membanggakan bin nafsi, kelawan diri sendiri. Rentetannya kalau azahwu nanti sombong, ya. Yang kedua, sifat sombong, sifat selalu bangga terhadap diri sendiri. Itu kan nanti kesana-kesananya akan sombong. Nah, sikap ataupun sifat yang suka membanggakan diri, ujub, sombong, takabur, itu kalau sifat itu dimiliki oleh laki-laki, jelek, gak baik. Sombong, ada laki-laki sombong banget, membanggakan diri, merasa dirinya paling hebat, tidak butuh sama orang lain, ya, seakan-akan gak butuh sama orang lain, gak baik. Tapi kalau sifat ujub itu dimiliki oleh seorang wanita, terlebih ia sudah bersuami, sudah menjadi istri seseorang, baik, bagus nanti. Yang ketiga, wal jubnu lan penakut. Wal jubnu lan penakut, takut. Sifat penakut, laki-laki kok penakut, lucu, ya, nggak ada wibawanya. Sedikit-sedikit mau berjalan sendiri takut, di kegelapan takut, keluar malam takut, jelek. Tapi kalau perempuan memiliki sifat penakut, bagus. Aidhaful qalbi, yakni lemahnya hati, penakut. Jadi 3 sifat ini, ya. 1, pelit, 2, sombong, 3, penakut. Pelit, sombong, penakut. 3 sifat ini kalau dimiliki laki-laki nggak baik. Tapi kalau dimiliki seorang istri, bagus. Malah justru harus dimiliki. Maksudnya bagaimana ini penjelasannya? Kata Sayyidina Ali, fa innal mar'ata kranastuhune wong wadon. Fa innal mar'ata kranastuhune wong wadon iku idza kanat. Iku idza kanat ing dalem nalikane ana sapa almar'ah. Fa innal mar'ata kranastuhune wong wadon iku idza kanat ing dalem nalikane ana sapa almar'ah. Iku bakhilatan, wong wadon kang pelit. Ketika seorang perempuan memiliki sifat pelit, maka hafizat, maka ia akan menjaga. Hafizat, maka bakal menjaga sopo almar'ah. Hafizat, maka bakal menjaga sopo almar'ah, menjaga malaha ing hartane almar'ah, malaha ing hartane almar'ah, wa mala zaujiha lan harta suamiye almar'ah. Sebab kata Sayyidina Ali, ketika seorang perempuan kok memiliki sifat pelit, otomatis dia tidak sembarangan membelanjakan hartanya sendiri, terlebih ia tidak sembarangan membelanjakan harta suaminya, tidak menghambur-hamburkan. Itu artinya seperti itu. Jadi pelitnya dalam arti tidak sembarangan, tidak gampang mentang-mentang suaminya misalkan memberi
uang dan tidak ada perhitungannya, misalkan silakan saya percayakan ke kamu, ya. Suami ngomong sama istrinya, ya, Dek, ini saya beri kamu nafkah, ini harta saya, ya, ini titip. Mentang-mentang suaminya misalkan kaya, suaminya cukup, lalu tidak serta-merta seorang istri boleh dengan seenaknya menghambur-hamburkan uangnya, menghambur-hamburkan uang suaminya. Tetap ada kewajiban seorang istri menjaga harta suaminya. Harta dirinya juga dijaga. Pelit sekali juga jangan, menghambur-hamburkan juga jangan. Lah, maksud dari pernyataannya Sayyidina Ali di sini bahwa seorang istri punya kewajiban menjaga harta suaminya, tidak lantas dihambur-hamburkan. Wa idza kanat lan ing dalem nalikane ana sopo almar'ah iku mazhuwatan iku sombong, ay mutakabbiratan yakni sombong, istangkafat mangka bakal nyegah, ay imtanaat yakni nyegah sopo almar'ah min antatakallama saking yenta omong-omongan sopo mar'ah, min antatakallama saking yenta omong-omongan sopo almar'ah, ajil mar'atu yakni mar'ah, omong-omongan kulla ahadin ing saben-saben wong suwiji, kulla ahadin ing saben-saben wong suwiji, bikalamin layyinin, bikalamin kelawan ucapan, kelawan omongan, layyinin kang halus, muribin kang nyurigaaken, yang membuat curiga, ay muqi'in yakni bisa menjatuhkan atau mendatangkan fituhmati ing dalam kecurigaan. Ketika seorang perempuan kok sombong, sombong di sini pengertiannya barangkali lebih tepatnya kalau konteks sekarang itu jaim, ya, jaga image, tidak gampangan, tidak gampangan, tidak gampangan. Maka otomatis dia akan menjaga dirinya, menjaga diri untuk tidak mudah, untuk tidak gampang ngobrol sama laki-laki yang bukan mahramnya, untuk ngobrol apalagi barangkali kalau sekarang itu WA-an, ya, chattingan sama laki-laki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya, apalagi sampai misalkan menghubungi lewat telepon dan lain sebagainya. Tidak gampang begitu. Nah, dia jaim, sombong, tidak gampangan. Sampai kemudian apalagi dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang rawan fitnah, yang membuat orang lain curiga. Bahasa sekarangnya mungkin dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang genit lah. Jadi seorang perempuan ketemu sama laki-laki yang bukan suaminya, lalu suaranya digenit-genitin, suaranya di bahasa sekarang tuh dilenjeh-lenjehin, dikemayu-kemayuin, ya, kemayu, lalu diindah-indahin, itu hal-hal yang begitu yang dalam tinjauan syariat yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Kalau orang yang jaim pasti nggak berani, pasti jaga, nggak berani ngomong-ngomong yang seperti itu dengan
laki-laki yang bukan mahram dan bukan suaminya. Karena dia sombong, jaim. Wa idza kanat lan ing dalem nalikane ana sapa al mar'ah iku mazhuwatan. Mohon maaf, saya ulang. Wa idza kanat lan ing dalem nalikane ana sapa al mar'ah iku jubanatan iku penakut. Ay dha'ifatal qalbi yakni lemahe ati. Wal afsahu utawi qaul kang paling fasah iku juban. Wa idza kanat jubanan biduni ta kelawan tanpa huruf ta. Jadi naskah yang lain wa idza kanat jubanan fariqat mangka wedi sapa wong wadon ay bikasrir ra kelawan dibaca kasrah ra ay khafat yakni wedi sapa wong wadon wedi min kulli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji. Yang ketiga penjelasannya bahwa ketika seorang perempuan kok penakut, maka dia hatinya sungguh lemah. Mau kemana-mana khawatir, mau kemana-mana takut. Takut dari apa? Min kulli syai'in saking saben suwiji-wiji. Min kulli syai'in saking saben suwiji-wiji. Akhirnya falam takhruj mangka ora bakal metu sapa wong wadon min baitiha saking umahe wong wadon. Falam takhruj mangka ora bakal metu sapa wong wadon min baitiha saking umahe wong wadon. Ay mahalli iqamatiha yakni tempat mukimi wong wadon. Kalau seorang perempuan punya sifat penakut, dia otomatis akan takut kalau mau keluar sendirian. Tidak berani mau kemana-mana sendiri, mau melakukan ini keluar sendiri, dia tidak berani. Tidak beranian seorang perempuan itu tidak berani keluar sendirian, tidak berani untuk kemana-mana sendirian itu merupakan sifat yang bagus, sifat yang baik. Kelebihan seorang wanita dalam tinjauan syariat dalam arti tadi dia tidak gampang keluar sendiri, keluar ke tempat-tempat yang rawan fitnah. Wattaqat lan menjaga diri sapa wadon aitajannabat yakni menjaga diri sapa wadon. Aitajannabat yakni menjaga diri sapa wong wadon mawadi'at tuhami ing pira-pira panggonan kecurigaan. Mawadi'at tuhami ing pira-pira panggonan kecurigaan. Ayidz dzununi yakni persangkaan-persangkaan. Dia akan menjaga dirinya untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang rawan fitnah. Misalkan di kumpulan laki-laki berani ke tempat itu, dia tidak berani. Apalagi kalau zaman sekarang katakanlah reuni dengan teman-teman sekelasnya waktu SD. Reuni dengan teman sekelasnya waktu SD, teman-temannya laki-laki semua, kok dia berani sendirian, ini nggak baik. Nah, kalau seorang wanita yang penakut tidak berani. Kenapa? Khifatan karena takut min zaujiha saking suamiye al-mar'ah. Karena dia takut terhadap suaminya. Takutnya takut karena tadi sebagai bagian dari menjaga kewibawaan seorang suami, di mana seorang istri wajib menjaga kewibawaan suami, wajib menjaga
harkat dan martabat rumah tangganya, sehingga tidak berani macam-macam kalau seorang perempuan penakut. Dan 3 hal inilah yang oleh Sayyidina Ali dikatakan sebagai 3 sifat buruk kalau dimiliki laki-laki, tapi justru sifat baik kalau dimiliki seorang wanita yang bersuami. Yakni yang pertama adalah sifat pelit, yang kedua sifat sombong, yang ketiga sifat penakut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.